Mempunyai indukan entok yang bertelurnya banyak itu merupakan suatu kebanggaan bagi para peternak entok. Namun banyak saja tidak cukup kalau tingkat fertilitasnya itu rendah, karena rata-rata telur entok itu untuk ditetaskan bukan untuk dikonsumsi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Seperti biasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit sharing-sharing tipis saja tentang meningkatkan fertilitas telur entok. Karena rata-rata telur entok itu untuk ditetaskan, bukan untuk dikonsumsi. Dan tidak sedikit juga orang-orang itu tidak suka pada telur entok, termasuk saya pribadi. Tidak suka sama telur entok, gak tahu kenapa. Ya rasanya nggak enak saja kalau dibandingkan sama telur ayam, itu lebih enak telur ayam dibandingkan telur entok. Ada beberapa hal telur entok itu yang membuat tingkat fertilitasnya itu rendah, dikarenakan bisa dari pacekannya, bisa juga dari segi menu pakannya. Nah, kebetulan untuk indukan punya saya kan ini baru pertama kali bertelur. Jumlahnya ada yang 12 butir, ada yang 13, bahkan ada yang 16 butir. Tergolong cukup banyak juga karena ini indukan baru pertama kali bertelur. Mudah-mudahan pas waktu nanti telur keduanya si indukan ini bisa lebih dibandingkan dengan jumlah yang sekarang. Dan setelah 1 minggu masa mengerami, kita coba cek dan terawang, dan alhamdulillah ternyata telurnya fertil semuanya. Itu menandakan tingkat fertilitasnya itu tinggi untuk si indukan ini. Kebetulan juga untuk paceknya alhamdulillah bagus, dari segi menu pakannya juga ya biasa-biasa saja, tidak hanya pakan-pakan campuran tapi selalu menggunakan pur. Yang pertama kita harus cek atau pantau dari segi pacekannya, apakah si pacekannya itu rajin kawin atau tidak. Sekiranya kalau kelihatan dari segi kawinnya itu jarang, sebaiknya segeralah dikasih doping untuk si pacekannya biar lebih rajin kawinnya. Karena rata-rata kalau si indukan lagi masa-masa produksi, mau dikawini atau tidak, itu rata-rata si indukan akan bertelur setiap hari meskipun tanpa dikawini sama sekali. Dan pas waktu bertelur itu kita tidak bisa melihat itu telur fertil atau tidak. Kita hanya bisa melihat telur itu fertil atau tidaknya pas waktu si indukan mengerami di usia ke-7 hari, baru kita bisa meneropong si telurnya apakah si telur itu fertil ataupun tidak. Kalau dirasa sudah cukup aman dari segi pacekannya, kita sering memantau dari segi kawinnya juga bagus, dari pas waktu kesehatan juga bagus, berarti itu tidak ada masalah dari segi pacekannya. Kemungkinan besar itu bermasalah bukan dari segi pacekannya, melainkan dari segi menu pakannya. Dan yang kedua yang menyebabkan telur entok itu tingkat fertilitasnya rendah disebabkan dari segi menu pakannya. Untuk indukan entok dikasih pakan-pakan yang bergizi memang bagus, bisa membuat si indukannya pada gemuk-gemuk, pada sehat-sehat, bahkan dari segi postur tubuhnya si pacekannya juga tergolong sangat bagus sekali kalau dikasih pakan yang sangat bergizi. Namun jangan terlalu berlebihan, karena sesungguhnya berlebihan itu tidak baik. Dan rata-rata untuk si indukan yang lagi berproduksi itu kalau dikasih pakan-pakan yang bergizi yang berlebihan, itu si entok memang rajin untuk bertelurnya, tapi tingkat fertilitasnya itu sangat rendah sekali. Sebaiknya dikurang-kurangi saja dari tingkat gizinya, ya seenggaknya kalau kita kasih pur atau dedak atau dikasih nasi aking, kita kasih pur sedikit saja. Kebetulan dari segi menu pakan di kandang saya itu saya cuma menggunakan dedak, nasi aking sama pur sedikit saja, dan alhamdulillah hasilnya pada fertil semua. Dan pas waktu si indukan ini juga pas waktu menginjak di usia 7 hari masa mengerami, pasti telurnya diteropong, alhamdulillah pada fertil semuanya. Nah baik teman-teman, ini bukan maksud untuk menggurui ataupun merasa so hebat, melainkan ini hanya sekadar sharing pengalaman saja tentang yang terjadi di kandang saya, cara meningkatkan fertilitas telur entok.
Tadi kita sudah sebutkan kita bisa mengecek dari segi pacakannya sehat atau tidak, bagus atau tidak dari segi kawinnya. Begitu pula dari segi menu pakannya. Jangan terlalu berlebihan dari segi gizinya. Memang bagus kalau untuk disembelih si entok-entoknya dikasih pakan-pakan yang bergizi tinggi. Tapi kalau untuk si indukan yang lagi berproduksi sebaiknya dikurang-kurangi saja gizinya, bertujuan biar si telurnya itu pada fertil semuanya. Ya kadang kalau kita berlebihan si entoknya juga bisa berlebihan dari segi bertelurnya, namun tingkat fertilitasnya itu sangat rendah sekali. Sebaiknya yang wajar-wajar saja. Dan hanya itu saja sedikit sharing-sharing kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.